Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya, Teguh Iqbal Johar, di channel Sampah Namun Bisa Didaur Ulang. Selamat malam teman-teman dan saudaraku semuanya. Jadi dari sekian lama pembahasan ini, menantunya sudah muncul, si Kumar sudah muncul, berbagai macam elemen yang membela mereka sudah muncul. Akhirnya sebenarnya tidak ada pengaruh sih yang Imam Bongsor ini alias Bung Rizik, nggak ngaruh. Seharusnya kan pihak Robitoh Alawiyah yang menanggapi. Tapi nggak apa-apa lah, masih Habib juga. Daripada si Wifi kemarin ya, nggak apa-apa lah. Setidaknya kita bisa melihat kualitas Kiai Imaduddin Utsman dan juga kualitas Bung Rizik tentunya di sini ya. Saya ingin mengajak ke situ. Saya ingin meroasting dan memberikan reaksi dari aksi pidato beliau yang sangat luar biasa sekali. Perasaan saya lagi lihat anak-anak yang lagi muhadarah di balai pengajian desa kampung, kelas kampung. Tapi lebih ke serius. Bocil-bocil yang di acara muhadarah di balai-balai kampung ya, balai pengajian kampung gitu. Orang kota tapi kampungan saya lihat. Kayak gitu mau dijadikan imam umat Islam. Memalukan dan memuakkan. Saya akan memutarkan sebuah video. Kita dengar dulu nih cuplikannya ya. Kita bilang sama dia, ada, cuma beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini, habis nolak nasab, dia mau jambret tuh nasabnya. Betul? Habaib yang asli dibilang, palsu, dia yang palsu, ngaku Habib. Nih, ya udah lama nih gak keluar nih. Bentar. Ini nyindir Kiai Imad nih. Kalau saya lihat ya. Kiai Imad pernah ngaku habaib nggak? Ini secara akal sehat aja. Hilangkan kebencian, hilangkan emosi dulu. Saya tanya sama kalian. Kiai Imad pernah ngaku habaib nggak? Nggak, berarti asumsi. Ini sekelas yang katanya imam besar umat Islam loh. Lidahnya menjulur, ngarang. Pernah nggak Kiai Imad ngaku sebagai habaib? Justru tesis Kiai Imad ini menolak Habib-Habib yang katanya tersambung kepada Rasulullah di dalam tesisnya. Maksudnya habaib di Indonesia ini, kata Kiai Imad, tidak tersambung nasabnya kepada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Terputus di Ubaidillah. Boro-boro mau mengakui Kiai Imad itu habaib, sedangkan beliau di sini justru menafikan ketersambungan nasab para habaib terhadap Rasulullah. Jadi buat apa Kiai Imad membajak gelar habaib? Coba dinalar dulu Imam Bongsor. Ini kayak nggak nyambung ya. Makanya kalian nggak nyambung terus. Kayak bocil. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu. Enggak, dan Kiai Imad nggak mengaku atau nggak mengatakan kalau kalian bukan Habib, enggak. Kiai Imad tidak pernah mengatakan Bung Rizik, Bung Taufik, si Bahar, dan yang lainnya, dalam tanda petik di sini Ba'alawi, tidak pernah Kiai Imad mengatakan bukan Habib. Tidak. Sama sekali tidak. Nah, di sini memblunder nih, kebingungan nih, narasi-narasi pelintir. Nggak pernah Kiai Imad mengatakan bahwa para habaib itu bukan Habib, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Ini saya yang goblok ya, saya orang bodoh dari kampung nih. Nah, saya sebagai petani nih, bukan imam besar umat Islam yang suka sholat di jalanan, bukan. Yang suka nyari tumbal proyek. Lanjut. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu. Nggak ngakuin, nggak mikirin kok panik. Cie, nggak mikirin kok panik. Kok sampai ngata-ngatain? Orang kalau nggak mikirin santai aja. Gua nggak marah, gua nggak mikirin sampai ngirim orang persekusi. Cie. Pertanyaan TIJ nih buat admin Islamic Brotherhood, Robin Hood, apalah. Ya, dengar nih. Kenapa foto thumbnailnya nggak ada foto TIJ, padahal TIJ lebih parah ngomongin si ini. Lebih parah ngomongin kalian, kenapa? Padahal TIJ buzzer nih. Buzzer gratis. Yang setiap hari, setiap jam bahas kalian.
Kenapa? Takut? Bingung? Apa? TJ pernah bilang, ngapain pakai gelar-gelar kayak Habib? Bang TJ, Teguh itu juga semacam gelar. Itu nama akun. Nama akun YouTube saya, nama akun TikTok, nama akun Facebook. Bukan gelar itu. Di KTP saya nggak ada. Dan di kehidupan saya sehari-hari nggak dipanggil itu. Bentar ya, bentar. Dan nggak pernah ngaku cucu pahlawan. Cucu bangsawan, nggak pernah. Apalagi cucu Nabi. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lu mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lu. Nggak minta pengakuan kok marah. Kok sewot? Lagi datang bulan ya? Ntar datang bulan. Cie. Unyil. Enggak. Kalian mau Habib kek, kalian mau Tabib kek, kalian mau apa kek, nggak ngaruh. Nggak ada kita permasalahkan. Cuman kalau udah ngaku cucu Nabi, ngaku ada darah Nabi di dalam tubuh, buktikanlah. Jangan congor doang. Bacot gede. Hah? Bacot ngalahi buncit. Bukan ngomong kayak habaib pada ngemis minta pengakuan. Emang ada saya datang keluar batang. Saudara, akuin ya, saya Habib nih, saya Habib. Nggak ada, tapi di baleho kalau nggak ada Habib ngamuk. Gua nggak panggil lu Habib, gua ditegor sama anak-anak buah lu. Ente suul adab dengan imam besar. Manggilnya kok nggak manggil Habib? Emang gua pikirin? Emang gue pikirin? Memang nggak ngomong saya Habib, kami para habaib, kami cucu Nabi, hormati para habaib. Habaib nih. Ngomong nggak sinkron kalian, memang mulut kalian ya. Pagi lontong, sore pagi pocong, pagi lontong. Sore bencong, malam pocong. Jik. Lanjut, Jik. Kalau nggak percaya sama kalian, kualat. Ini omongan benar-benar bohong. Hei Pak TIJ, nggak ada bapak saya udah meninggal. Apa lu nggak tahu kayak Pleret dan yang lain banyak yang ngaku-ngaku keturunan, yang lain banyak yang ngaku keturunan Nabi lewat jalur Wali 9. Kan saya nggak bela si Pleret di sini. Dan mereka nggak ngaku Habib. Ini yang saya bahas Kiai Imad versus si Rizik. Kiai Imad tidak pernah ngaku-ngaku sebagai habaib. Walaupun mereka dalam narasinya mengarah kepada mereka keturunan daripada Wali Songo, kan nggak ngaku habaib. Ini permasalahannya ngaku habaib kan? Ngerti nggak? Lu? Ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak? Antara yang ngaku habaib dengan yang ngaku keturunan Wali Songo. Istilahnya bahasa Bung Rizik di sini adalah menafikan nasab mereka, kemudian mereka membajak nasab habaib gitu. Lu bukan Habib, gua yang Habib. Tuh yang gua bantah. Paham nggak? Paham. Itu si Bahar, lu juga ada, lu lupa. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Oh, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Imam Bongsor. Wow, ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Yang satu anjing, babi di mulutnya. Yang satu jangkrik, kentut. Yang satu kebo. Memang orang-orang dari kandang onta ini kagak tahu diri ya. Bagaimana lu bisa nuduh orang lain belajar di kandang kebo? Kalau memang ada ilmunya, mau di kandang kebo kek, mau di kandang kambing kek, mau di kandang jangkrik kek, yang penting ilmunya. Ilmunya. Lah dia, sekolah SMP-nya di mana? SMP Kristen. SD apa SMP? Lu mana paham? Lu sekolah di sekolah Kristen.
Mana paham yang beginian, unyil? Umroh aja 3 tahun. Unyil. Kalian nggak tahu, dia sekolah, kalau bukan SMP, SD. SMP kayaknya ya, SMP Kristen ya. Yang tahunya cuma kandang kebo. Gue bilang kebo nanti marah. Hanya kebo yang kenal kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, jamul maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Lah lu lu ajak Kiai Imad, lu ajak Robito, jajarin kitab lu, jajarin kitab Kiai Imad. Bukan bahas kandang kebo. Aduh, jik. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma 1. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Ya makanya lu tunjukin kitab lu yang banyak, yang segudang itu, yang kalau lagi syuting itu banyak kitab belakang tuh. Ya kan? Lu tunjukin tuh kitab lu. Kalau ada orang bodoh jangan ditertawakan. Apalagi ngaku-ngaku ulama, waliullah lagi. Waliullah mana ada ngomong sampah seperti ini? Tunjukinlah kebenaran itu seperti apa. Alah, jik. Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Pantat lu bukan ilmiah. Jik. Lu kalau memang punya banyak kitab, buktikan dong ke publik. Bantah dong tesisnya. Oke lah, lu nggak nganggap ilmiah. Tapi nggak gini juga cara bantahnya. Konyol. Sekonyong-konyongnya orang, segoblok-gobloknya orang. Kalau untuk membantah sesuatu yang lebih baik, nggak cara seperti ini. Gua malah lebih salut dengan Kiai Imad di sini. Ya, salut gua. Kenapa? Cara dia dewasa, nggak kayak bocil kayak gini, kanak-kanakan. Aduh, jik. Celengan Semar. Bubar pengajian pakai kata iye. Janganlah bubarin pengajian. Celengan Semar. Kan kalau mau kritik aja, terus jangan ngaku udah ngeritik itu palsu. Kalau kita bener, nggak ada tuh di dunia yang begitu, nggak ada, cuma di Indonesia aja. Kata dokter Hasyim Al-Aidrus, nggak ada yang begitu. Jadi indah ini asyad, dia bilang. Di negeri ente nih lebih parah lagi. Udah lorak ngaku-ngaku, kalau ada yang begitu jawab aja, ayo rame-rame, dia lagi ceramah, ente rame-rame, bubar tuh pengajian. Berani gak? Begitu ada yang ceramah, saudara-saudara, Habib Ba'alwi itu diragukan. Rame yang kompak ya. Saudara-saudara, Habib Indonesia itu palsu. Mereka itu nggak asli. Bubar ngaji. Repot-repot amat bubarin pengajian ngawur, betul? Nggak ada yang pembahasan Kiai Imad yang mengatakan Habib di Indonesia itu palsu, nggak ada. Nggak ada. Justru Kiai Imad mengatakan bahwa Habaib itu adalah keturunan daripada Ubaidillah. Sejauh ini nasab dari Ubaidillah ini belum terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Salah nyambung makanya nggak nyambung terus. Nggak nyambung. Ini konyol nih. Ini yang ngarahin siapa? Juru bisik siapa? Yang bisik-bisik berisik ya siapa? Kalian ngasih informasi yang benar dong. Yang ngasih informasi siapa nih? Nggak nyambung. Si Kentut, si Jangkrik yang ngasih info. Pemimpin yang katanya pemimpin ummah, waliullah, orang keramat, cucu Nabi. Nggak ada yang bilang Habaib itu nggak asli. Habaib itu adalah panggilan untuk keluarga Ba'alawi. Kiai Imad nggak bilang gitu, nggak bilang nggak asli. Cuman beliau membuat penelitian bahwasanya nasab daripada Habaib ataupun Ba'alawi tidak terkonfirmasi terhadap Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Gitu kurang lebih yang saya simak. Kalau kalian simak gimana teman-teman? Jangan pakai sentimen. Coba kalian simak baik-baik. Kira-kira saya salah nggak penalaran saya tentang tesis Kiai Imad? Kalau misalnya ada Habib
di Indonesia. Kita berhusnudzan kalau misalnya mereka tidak tersambung ataupun tidak terkonfirmasi nasab mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berhusnudzan kalau seandainya ada orang-orang yang tiap hari dalam ceramahnya mengaku sebagai cucu Nabi, di dalam tubuh aneh ada darah Nabi, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar mengatasnamakan Nabi, maka perlu kita pertanyakan nasabnya. Itu video di ceramah pertama Kiai Imad. Nah, itu yang saya tangkap. Ya. Kemudian Kiai Imad tidak pernah menafikan bahwa mereka adalah Habib. Karena Habib ini adalah kata lain dari keturunan Ba'alawi. Gitu. Yang saya tangkap nih, ya kan? Kemudian beliau membuka ruang untuk diskusi. Malah muncul orang-orang lucu kayak si Kumar. Ya kan? Muncul kayak si Kumar, muncul kayak si Lumer, muncul kayak si Wifi. Bahkan Ketua Robito sendiri mengatakan kalau ada yang bersuara di sosial media soal ini berarti jangkrik, kalau enggak anggap aja suara kentut, katanya. Gua anggap ini suara kentut ya. Nah, tapi masih berbaik sangka juga, walaupun suara kentut gua respon. Gitu. Gitu ya. Gitu. Yang Habib palsu. Dalam tesis Kiai Imad, dia mengatakan tidak terkonfirmasi nasab Habaib ini kepada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir melalui kitab-kitab yang dipelajari oleh beliau. Kalau misalnya ada kitab yang bisa membuktikan itu, makanya diajak diskusi. Begitu. Paham nggak? Gue bingung orang ini gimana cara mikirnya. Yang didengar, yang dibahas lain, yang dikomplain lain. Sependengaran saya, sepengetahuan saya banyak membaca tulisan-tulisan beliau, bahkan saya menonton ceramah beliau tidak pernah mengaku Habib. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali Kiai Imad mengaku Habib. Kenapa? Nggak nyambung. Karena beliau yang mengatakan, di akhir-akhir tulisannya kemari, beliau mengatakan bahwa beliau sudah memastikan nasab Ba'alawi ini atau nasab Habaib ini tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Mana mungkin beliau mengatakan orang lain tidak terkonfirmasi, kemudian beliau bajak gelarnya itu. Kan nggak nyambung nih. Nggak nyambung kan? Kita menafikan sebuah institusi misalnya. Udah, institusi ini nggak sah, nggak terkonfirmasi. Kemudian kita ambil institusi ini untuk kita buat pengakuan ke kita. Ini nggak masuk. Ini saya jelaskan kelas bocil aja ya, biar paham budak ya. Siapa dalam nggak keluar Kiai Imad? Perasaan baru-baru aja ngeluarin tulisan baru. Nggak update ye. Ye, unyil. Nggak update ye. Dari dulu beliau nggak ngonten. Ye. Beliau menuliskan tulisannya di website. 2 kali kena gosong websitenya. Tetap lanjut. Ye. Ikhwan. Lagi kena stroke nih orang. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Iya. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Dijik. Aduh, kualitas logik. Habis itu memaksakan orang supaya mengakui elu imamul ummah, imamul muslimin. Gua kagak ikut. Gua sebagai muslim kagak ikut yang beginian. Kagak berkelas sama sekali nih. Bikin malu kita aja. Kalau imamnya model gini, kita gimana lagi kalau jadi pengikut dia? Ye, unyil. Anjing, babi, jangkrik, kentut, kandang kebo, keledai. Itu yang ilmiah, saudara. Kalau penelitian ilmiah itu, saudara, kitab dijajarin banyak. Bukan dijajarin, diteliti, itu betul. Betul. Atur jadwal dong sama Kiai Imad. Kapan ada waktu, jajarin tuh kitab ente. Buktikan. Satu aja kitabnya, buktikan. Kalau misalnya yang Kiai Imad katakan ini salah, tidak benar, seharusnya ente tunjukin dong. Bukan dengan emosi. Bukan dengan mengolok-ngolok kayak bocil. Ulama kok kayak gitu. Pantas gua ragu selama ini. Selama yang ke belakang gua ragu. Sekarang gua udah putusin, nih bukan ulama. Bagi gua bukan, bagi kalian terserah. Kalau ulama kayak gini bahaya, ya ikhwan. Bahaya.
kitab-kitab itu diteliti, jam'ul ma'lumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Dan itu yang dibicarakan oleh Kiai Imad sudah diteliti. Sudah diteliti. Bahkan anak-anak buah ente yang juga ngulik-ngulik kitab itu tidak bisa membantah tesis Kiai Imad itu walaupun ente bilang tidak ilmiah. Paham nggak? Hah? Nggak nyambung ini orang. Ini kesimpulan sementara. Tesis itu tahu nggak? Tesis. Hah? Ini kesimpulan sementara. Kalau ente mau membantah, bukan dengan cara kayak unyil kayak gini. Bukan cara bocil kayak gini. Bantah dong. Jajarin kitab ente. Ente kan si paling ahli kitab tuh. Jajarin, tunjukkan. Nah, kalaupun nggak manggil Kiai Imad, Mat, kapan ada waktu, Mat? Kita diskusi masalah ini. Sepertinya ente ada kekeliruan. Yuk, kita cocokkan kitab kita, yuk. Gitu kalau orang berilmu. Aduh, jik. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Iya. Kalau masalah kitab diragukan keasliannya, itu bukan hal yang baru. Maka buktikan keasliannya. Diragukan bukan berarti menafikan. Tinggal membuktikan keasliannya, kan begitu. Bukan berarti kalau udah kitab, udah yes gitu. Yes. Enggak gitu, orang berilmu, jik. Gua aja yang kagak punya ilmu tahu. Ada berbagai macam perbedaan pendapat. Di kalangan para ulama, di kalangan para santri. Di kalangan kaum muslimin. Bukan begini caranya, receh. Receh, jik. Receh nih. Aduh, argumen dibalas dengan sentimen. Habis itu kagak nyambung, saudara. Gua salut nih, makin salut gua sama Kiai Imad. Kiai Imad belajarnya di kandang kebo, tapi ilmunya, akhlaknya, adabnya luar biasa. Ini belajar di mana? Dulu saya dengar pendidikan SD dia di SD Kristen ya. Jik. Intelijen hitam gimana? PKI gimana? Gulingkan Jokowi gimana? Mau ada tumbal proyek lagi di 2024? Udah gitu ngakunya ilmiah, jidat lo ilmiah. Gua berasa nonton bocil lagi ngambek nih. Bentar ya, gua nggak roasting lagi. Gua panas nih di belakang nonton tapi nggak berani komen. Cie. Masya Allah, insya Allah. Kapan-kapan nanti Habib Hanif sudah menjawab dengan sangat bagus. Bagus apa? Kagak nyambung. Menantu lu. Cucunya si Salome. Anaknya si Salome. Kagak nyambung. Katanya ada kitabnya, tapi kitabnya hilang, kata dia. Kemudian katanya nggak ditulis bukan berarti nggak ada. Kemudian menyamakan dirinya dengan matahari. Padahal lubang matahari. Gimana sih, Jik? Ente, Jik. Makin kesini makin aneh, ente. Ya, kalau argumentatif iya, tapi nggak nyambung. Iya, argumen aja. Pakai sentimen dikit. Terstruktur dengan masif. Fitnah. Argumentatif, saudara. Insya Allah. Kalau nanti saya ada waktu. Kalau ada waktu. Bukan ngadepin begal kan buang-buang waktu, saudara. Oh, ngadepin begal kalau ada waktu. Iya. Begal yang gimana sih begal? Begal itu bawa celurit di jalan-jalan. Bawa pedang. Bawa katana. Bawa bom molotov. Ugal-ugalan di jalanan. Yang begal siapa? Kalian pernah nggak dipersekusi sama anak buah Kiai Imad? Kalian pernah nggak dihadang di jalan oleh anak buah Kiai Imad? Cie, unyil begal teriak begal. Unyil. Nanti kapan? Setelah sangkakala pertama ditiupkan. Kapan? Nanti akan kita jawab kalau ada waktu. Ya kalau nggak ada waktu jangan marah lah. Ya ikhwan, bilang aja kagak ada bukti, kagak ada data, bingung gua. Gua ngomong begini biar budak gua kagak jauh, kagak meninggalkan gua. Bilang aja gitu, simple kan? Nah, sekarang saya mau tanya, nasab habaib nih dibilang palsu. Dirinya ngaku habaib, itu namanya begal apa?
Begal nasab. Ada, Kiai Imad nggak pernah ngaku habaib? Nggak pernah. Gua nggak pernah dengar sehari pun, sekalipun Kiai Imad mengatakan, saya adalah habaib. Saya nggak pernah dengar. Saya adalah habib. Kiai Imad ya, nggak pernah ngomong seperti itu. Gua ngikutin. Soalnya ini berlebihan nih. Ini siapa pembisiknya? Tolong dong kalau bisikin yang bener. Kalau bisiknya nggak jelas ya kayak setan, kayak iblis. Bisik-bisik kerijik yang bener. Ini kayak orang panik nih, kayak bocil-bocil lagi panik ya ikhwan. Kiai Imad tidak pernah menafikan kalau Habib itu ada. Kiai Imad mengakui Habib itu ada. Tapi Habib itu adalah Ba'alawi, keturunan daripada Ubaidillah. Beliau tidak menafikan itu. Dan beliau mengatakan bahwa Ubaidillah ini tidak tersambung nasabnya berdasarkan penelitian beliau selama 550 tahun. Beliau tidak menafikan. Kalau beliau bilang tidak terkonfirmasi selama 550 tahun, ngapain beliau mencantolkan nasab yang tidak tersambung, yang tidak terkonfirmasi? Ngapain? Beliau menafikan ketersambungan Ba'alawi ini kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Jadi ngapain beliau ngambil itu? Itu nggak ngelogis dan nggak pernah itu, nggak pernah kejadian. Ini akal sehat kita. Saya punya amanat, begal nasab jangan diundang saudara ke tempat-tempat kita. Ini hanya menyebarluaskan fitnah. Nah, inilah fitnah nih. Begal teriak begal, saudara. Begal teriak begal, ngaku cucu Nabi, tapi tidak bisa membuktikan. Malah marah-marah ke orang yang melakukan penelitian. Kapan negeri kita mau maju? Kita meneliti ini, kita dipersekusi. Kita meneliti ini, kita disuruh diam. Kita disuruh bungkam. Ini dolim, saudara. Inilah yang disebut dengan kedoliman. Di mana ada orang-orang yang ingin memperluas wawasannya, memperluas keilmuannya, karena terganggu riuk nasi seseorang, akhirnya ada upaya pembungkaman. Dan mengadu domba antara habaib dengan kiai. Yang mengadu domba habaib dengan kiai bukannya lu dulu, Jik. Ada kiai, saudara. Ada ustadz, saudara. Ada habib, saudara. Di pintu penguasa yang zalim, saudara. Menir Uthman di pintu penguasa penjajahan Belanda. Dibilang pejuang karena datuk aneh. Datuk dari istri aneh. Pejuang, saudara. Hari ini presiden seorang Indonesia. Hari ini pemimpin seorang Muslim. Dolem, saudara. Ada habib, ada kiai, ada ustadz sekalipun dekat dengan pemerintah. Dolem, saudara. Ulama saudara. Aduh, pokoknya asal mengganggu periuk saya, dolem, saudara. Kalau menghantarkan makan saya, Masya Allah, ahlul jannah, saudara. Ini hancur nih agama kalau begini-begini nih. Bahaya nih. Nih Kang pecah belah. Kalau dukung mereka, ahlul jannah, saudara. Gua nih kagak demen begini-begini. Bahkan mecah belah umat Islam. Setuju? Setuju? Masih banyak habaib yang lurus, masih banyak kiai-kiai yang lurus, masih banyak ustadz-ustadz yang lurus yang ingin mempersatukan umat. Gua justru melihat kalian yang mecah belah umat Islam. Kita kritik kalian dikit, udah diklaim kafir, diklaim PKI, klaim Wahabi, klaim apa lagi? Klaim pembenci, mempersatukan umat lewat partai kalian. Gitu. Persatukan umat lewat Islam, bukan lewat partai. Partai boleh beda. Kamu mau pilih partai apapun silahkan. Tetapi di dalam kita memegang teguh ajaran Islam, kita bersatu. Urusan dunia udah, yang penting tidak melanggar syariat. Udah gitu. Terus yang ngomong satu Habib Jahlul, satu Habib bodoh, ya, lebih utama, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Itu siapa? Itu siapa? Kemudian yang menyamakan posisi
pendiri Nahdlatul Ulama dengan Munir Uthman. Siapa? Siapa yang adu domba itu? Kemudian yang merubah sejarah, pengkhianat diklaim pejuang. Pejuang diklaim pengkhianat. Siapa? Jawab itu. Walaupun kalian nggak berani jawab saya. Terus dia ngomong, ya pokoknya kalau gitu saya nggak ngakuin itu Habib, masa bodo amat. Emang gue pikirin, lo mau ngakuin nggak ngakuin, emang gue minta pengakuan dari lo. Bukan ngomong kayak Habaib pada ngemis minta pengakuan. Ya emang kenyataannya kayak ngemis. Aneh ini Habaib. Kakek aneh apa kakek ente? Nggak ngaku Habib, borgol. Unyil. Gua nggak percaya lu Habib. Berarti lu mengatakan kalau kami Habib palsu? Iya. Gua nih bukan Kiai Imad. Ya, sebelum gua tahu semuanya dari Kiai Imad. Di borgol 20 hari. Di berita dituliskan TIJ menghina para habaib, tidak percaya dengan anak cucu Nabi. Hari ini lu bilang nggak ngemis. Pio gede gam. Ya tongnya lampanya gede. Tapi kemana-mana kami para habaib. Memang nggak ngomong saya Habib nih, saya Habib udah kadung terkenal. Tapi kami para habaib, kami akan berjuang seperti datuk kami, Sayyidina Ali. Di baleho kalau nggak ditulis Habib, di judul gua aja nggak gua tulis Habib, ngamuk. Pendukung-pendukungnya ngamuk. Suul adab lah, inilah, itulah. Memang kalian bodoh. Kalau kalian pintar nggak mungkin seperti ini menjatuhkan marwah kalian yang nggak punya. Udah marwah nggak punya, sok punya marwah. Seharusnya kalian bantah dong dengan ilmu. Berarti kata dia ini betul nih, gue setuju nih. Buat apa kita ngakuin orang-orang yang suka adu domba umat? Gue ngelihat nih orang nih adu domba nih. Gue nggak ngakuin nih orang nih. Nggak ada data. Nuduh begal sudah deh. Nuduh begal ya ikhwan. Padahal nggak ada data ya ikhwan. Kalau seorang ulama tuh, walaupun nggak ilmiah, nggak diledekin seperti itu. Diajak, dirangkul, dijelaskan dulu. Ya, dicek dulu. Sisi nggak ilmiahnya di mana? Kan itu. Nah, sebuah tesis bisa dikatakan ilmiah atau tidak dari sisi mananya? Kan gitu. Ini gua orang bodoh nih. Orang bodoh, petani, kerja di sawah-sawah, main di lumpur-lumpur, tapi bisa melihat. Nggak mau gua dibutakan hati hanya karena doktrin-doktrin bodoh. Kalau memang begal, lapor polisi, penjarakan. Masa begal dibiarin? Logika, woi unyil. Begal kok dibiarin? Begal kok pura-pura nggak lihat? Katanya amar ma'ruf nahi mungkar, sudah deh. Begal kok dibiarin, begal. Begal harus lapor polisi biar ditangkap begalnya. Jangan berkeliaran. Kenapa dibiarkan, sudah deh? Begal kenapa dibiarkan? Sudah deh. Berarti melindungi dan membiarkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Unyil, begal laporkan. Kalianlah politik divide et impera, politik adu domba. Kalau misalnya tidak ilmiah bukan begini caranya. Lagian pun menurut gua nih ilmiah. Cuman karena nggak punya narasi untuk membantah, nggak punya data untuk membantah, main narasi fitnah, main narasi adu domba. Pertama nih cara-cara divide et impera, buang gelarnya. Baik gelar akademisi atau gelar apapun, hilangkan itu. Itu namanya membunuh karakter dulu. Bunuh karakter dulu. Nah, supaya hilang kepercayaan umat yang bego. Itu divide et impera. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Hogronyo dan juga Munir Uthman. Itulah divide et impera. Biar kalian tahu siapa pelakunya hari ini. Mengadu domba umat dengan mengatakan kalau Jokowi menang, Jokowi curang. Kalau Jokowi menang, kita akan pimpin umat untuk perang. Nggak ada. Suruh umat bawa-bawa parang, akhirnya ketangkep. Itu divide et impera.
Ya, mengiming-imingi sesuatu. Kemudian untuk mengadu domba orang, nanti iming-imingnya surga, iming-imingnya ini, iming-imingnya itu. Padahal hanya untuk kepentingan duniawi semata, sudah deh. Ada jawara-jawara. Jawara-jawara. Ntar didor bingung. Tumbal-tumbal proyek lah nanti. Ternyata lebih parah dari dugaanku. Dari awal narasi dia, sampai akhir dia ceramah, dia nggak tahu apa-apa berarti tentang tesis Kiai Imad. Kiai Imad tidak pernah menafikan habaib. Kiai Imad hanya mengatakan bahwa nasab Ubaidillah tidak tersambung kepada Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Tidak terkonfirmasi selama 350 tahun. Habib menurut Kiai Imad adalah panggilan, gelar di kalangan Ba'alawi. Dan beliau tidak menafikan itu. Tidak menafikan itu. Kemudian kata Rizik lagi, beliau memalsukan habaib, kemudian mengambil nasabnya, menempelkan ke dia, dengan kata lain. Dan saya tidak pernah mendengar Kiai Imad mengaku kalau dirinya adalah Habib. Bahkan Kiai Imad pernah mengatakan bahwa Wali Songo bukan kalangan Habib. Dengan kata lain, Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi. Itu yang saya dengar dari Kiai Imad. Jadi orang ini nggak nyambung. Udah nggak nyambung, asumsi, campur emosi, menggebu-gebu. Isi kagak ada. Jadi lari dari konteksnya, teman-teman. Isi orasi dia ini lari dari konteksnya. Ini kalian nih budak-budak nih, kalian budak-budak coba kalian dengar dulu apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Nanti kalau kau dengar apa yang disampaikan oleh orang ini, nyambung nggak? Nggak nyambung. Mau Kiai Imad ini dia fitnah ya, nuduh Kiai Imad belajar di kandang kerbau. Kan fitnah tuh. Fitnah. Kiai Imad belajar di kandang kerbau. Gua 70 kali lebih hormat kepada Kiai Imad yang belajar di kandang kerbau secara ilmunya daripada orang yang belajar di mana nih, gua kagak tahu. Di Arab Saudi atau di mana? Doktor loh ini. Doktor. Tapi gitu narasi doktor. Kasihan gua. Makin tua kok makin begini. Ayo dong. Kan Kiai Imad itu belajar di kandang kerbau tuh. Kalian yang belajar di mana tuh, pokoknya di langit ketujuh lah. Kalian ajak diskusi. Kalian tunjukkan akhlak. Kalau belajarnya bukan di kandang kerbau, tunjukkan akhlak. Ini lari dari konteks. Jadi di luar konteks dia berbicara nih. Dia nggak tahu sebenarnya Kiai Imad ngomong apa sih dalam tulisan-tulisannya. Kenapa? Karena kebencian. Orang kalau karena kebencian dia nggak mau melihat. Dan satu lagi karena ketakutan. Orang kalau takut, panik, dia nggak mau ngelihat. Gua nggak mau tahu. Udah, itu mengganggu makan kita. Udah sana. Gua nggak mau denger. Akhirnya dia nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Kiai Imad. Pembahasan Kiai Imad seperti apa dia nggak tahu. Kalau berdasarkan saya dengar ceramah dia ini dari awal sampai akhir, dia nggak tahu sepertinya. Kiai Imad tidak pernah menafikan habaib sebagai keturunan daripada Ubaidillah. Dengan kata lain, dia tidak mengatakan ini Habib palsu, ini begini enggak. Cuman dia mengatakan bahwa Ubaidillah tidak tersambung, tidak terkonfirmasi nasabnya dengan Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Setahu saya seperti itu. Gitu setahu saya. Enggak pernah sekalipun dia, oh saya Habib, mereka bukan, enggak. Dia kan bilang gitu, begal. Dia menafikan nasab kita, terus dia ngaku Habib. Nggak pernah Kiai Imad ngaku Habib. Nggak pernah. Makanya nggak nyambung nih. Nggak nyambung. Memblunder. Sama dengan yang lain. Bahkan yang lain bawa kitab pun ngeblunder. Akhirnya, gara-gara mereka membantah tesis Kiai Imad dengan data mereka, justru mereka membuka bobrok tanpa mereka sadari. Coba kalian lihat tulisan Kiai Imad yang terakhir. Coba kalian lihat konten Lumer. Apa yang dibicarakan si Lumer. Justru membuka bobrok sendiri. Kita nih sebagai orang awam, ahwal lagi. Gua nggak ikut yang begini-gini. Maaf teman-teman. Gua nggak ikut orang. Begitu juga tesis Kiai Imad. Kenapa gua dukung? Ya gua dukung tesisnya. Gua nggak dukung orangnya. Bukan dukung orangnya begini. Enggak. Secara tidak langsung kita mendukung tesis berarti kita mendukung orangnya. Kalau gua mendukung orangnya secara fanatik buta, enggak. Oh kalau udah Kiai Imad yang ngomong udah benar semua. Enggak. Gua denger dulu apa yang dia omongin. Kalau menurut daya tangkap saya, oh ini benar yang dia omongin. Gua ikut. Karena ini di ranah publik. Bukan di belakang layar.
Kalau kita lihat di belakang layar, mungkin kita ngobrol, oh itu cuman katanya. Ini disiarkan, terpublikasi, tidak ada yang bisa membantah. Kalau ini nggak dipublikasi, kita nggak tahu. Setelah Kiai Imad muncul mempublikasi ini, kita jadi tahu. Dan keraguan-keraguan kita selama ini terjawab. Ketika melihat oknum-oknum dari Bang Alawi dengan gaya ceramah dan cerita-cerita dongengnya, akhirnya terjawab dengan tesis Kiai Imad. Kenapa mereka seperti itu? Gitu, ya ikhwan. Begitu, saudara. Makin tertarik lagi ketika saya memberikan kritikan-kritikan ke mereka, saya diklaim sebagai pembenci. Oh begitu cara main mereka, licik sekali. Makanya saya nggak peduli. Ada yang bilang saya buzzer, ada yang bilang saya dibayarin oleh rezim. Nah di situ semakin terkonfirmasi siapa mereka. Gitu, oh ternyata selama ini cuma menciptakan provokasi, propaganda, kemudian menuduh, memfitnah orang lain. Ternyata kroco-kroco ini memang model seperti itu. Padahal saya bukan orang yang nimbrung di dalam politik. TJ cebong, kodok lah, apalah. Nah, gue persetan dengan itu semua, nggak ngaruh. Jadi kalau mereka menuduh Kiai Imad ini melakukan secara terkoordinir, kemudian terstruktur, gue nggak percaya. Ada rezim di belakang, gue nggak percaya itu. Kenapa? Gue aja bisa dituduh seperti itu, apalagi Kiai Imad. Kalian nih, kalau kalian begini, kalian akan dituduh seperti itu. Kalian buat konten, kau akan dituduh cebong, walaupun kau tidak terlibat masalah politik 2019. Pokoknya kalau mereka bebas, mau klaim orang Dajjal, mau klaim orang Imam Mahdi, yang di pihak mereka Imam Mahdi, yang di luar pihak mereka Dajjal, itu suka hati mereka. Dengan canggihnya zaman, ya, kita harus memutar otak di situ. Tidak ada lagi dogma-dogma, tidak ada lagi doktrin-doktrin sampah. Hari ini bilang begini, besok bilang begitu, ngeles luar biasa. Gue udah paham betul dah. Makanya gue nggak peduli, mau siapapun yang mencoba untuk mendiamkan gue nggak peduli. Nggak peduli kali ini. Ya? Apalagi saya tahu diri, saya nggak pernah makan bangku sekolah. Keras. Saya sebagai petani. Kemudian seorang kampung, seorang yang tinggal di kampung. Kalau saya tinggal di kampung, kampungan, wajar. Ini di kota, tapi kampungan, kurang ajar. Nah, ya. Setiap dari kita punya pandangan yang berbeda terhadap apapun. Nah, itu. Apa yang membuat kita bersatu? Menghargai perbedaan. Kalau kita belum bisa menghargai perbedaan, jangan harap kita bisa bersatu. Dan jangan pernah menyamakan perbedaan. Hidupmu akan hancur kalau menyamakan perbedaan. Kenapa? Karena kita diciptakan berpasang-pasangan. Siang dan malam, laki dan perempuan. Kalau menyamakan persepsi, takutnya jadi LGBT. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.